Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me to introduce myself. My name is Muhammad Akmal Fatah from the Accounting Study Program with NPM 25412065. Today I would like to presentation about pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, pada materi kita hari ini yaitu pengaruh pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada para produsen. Pajak penjualan tersebut dinyatakan dengan tarif pajak T. Kenapa T? Karena T itu menurut saya sih karena T itu bahasa Inggrisnya T itu tax atau tax itu tuh pajak. Jadi dengan simbol T. T sama dengan satuan unit uang atau satuan unit barang. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan harga atau kuantitas di pasar dapat dilihat pada tabel berikut. Pengaruh pajak dan keseimbangan pasar. Sebelum ada pajak, fungsi permintaan dan penawaran seperti di bawah berikut. P sama dengan F, buka kurung Q D tutup kurung, fungsi penawaran P sama dengan F, buka kurung Q S tutup kurung. Nah, setelah ada pajak, dia ditambah T. Jadinya P sama dengan F, buka kurung Q D tutup kurung plus T. Dan yang penawaran P sama dengan F, buka kurung Q S tutup kurung plus T. Pokoknya kalau sesudah ada pajak berarti dia ditambah T. Selanjutnya ada pajak spesifik. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak. P sama dengan A plus B Q. Fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. P sama dengan A plus B Q plus T sama dengan berkurung A plus T tutup kurung plus B Q. Beban pajak ditanggung konsumen atau TK. Selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak P dan harga keseimbangan sebelum pajak P. Beban itu apa ya, komplementer kayaknya. P komplement. Beban pajak ditanggung produsen TP, selisih pajak per unit barang T, dan bagian pajak yang ditanggung konsumen TP sama dengan T min TK. Pajak yang diterima pemerintah, banyak barang terjual dikali besar pajak per unit barang T sama dengan Q dikali T. Contohnya, diketahui suatu perusahaan barang mempunyai fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebagai berikut. D banding P sama dengan 40 min dikurang 2Q dan S. P sama dengan Q min 5. Dinyatakan A. Bila dikenakan pajak sebesar 3.000 per unit, ditentukan keseimbangan sebelum dan setelah pajak. B. Tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen, tarif pajak dan total pajak yang dibayar produsen, total pajak yang diterima pemerintah. C. Gambar grafiknya. A. Keseimbangan pasar. Penyelesaian. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum ada pajak. D sama dengan S. 40 dikurang 2Q sama dengan Q min 5 dikurang 5. Pindah ruas jadi min 2Q dikurang Q sama dengan min 5 dikurang 40. Selanjutnya min 3Q sama dengan min 45. Q sama dengan 15 sama dengan QE atau keseimbangan equilibrium sama dengan 15. S P sama dengan Q dikurang 5. P sama dengan 15 dikurang 5. P sama dengan 10. Lalu PE sama dengan 10. Keseimbangan pasar setelah ada pajak. Setelah ada pajak, S min P plus T sama dengan P sama dengan Q min dikurang 5 plus 3. S P sama dengan Q min 2. D sama dengan S 40 dikurang 2Q sama dengan Q min 2 min 2Q dikurang Q sama dengan min 2 dikurang 40 itu pindah ruas. Min 3Q sama dengan min 42, Q sama dengan 14, lalu QE nya sama dengan yaitu QE nya itu 14. S
sama dengan P sama dengan Q min 2, P sama dengan 14 dikurang 2, P sama dengan 12. Dan untuk PE-nya yaitu 12. Penyelesaian. Adanya pengenaan pajak dari pemerintah kepada produsen ternyata mengakibatkan keseimbangan harga setelah ada pajak lebih tinggi daripada keseimbangan harga sebelum pajak. Yang tadinya harganya 12 jadi 10. Keseimbangan kuantitas setelah ada pajak lebih rendah dan pada keseimbangan kuantitas sebelum pajak yaitu QE-nya 14 setelah ada pajak jadi 15. B. Tarif pajak dan total pajak. Tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada produsen T sama dengan Rp3 per unit. Akan tetapi, sebagian dari pajak tersebut dibebankan kepada konsumen. Beban tarif pajak yang dibebankan kepada konsumen terasa dengan adanya kenaikan keseimbangan harga dari PE-nya 10 menjadi PE-nya 12. Maka besarnya tarif pajak dan total pajak untuk produsen dan konsumen adalah sebagai berikut. Oh, PE yang tandanya itu yang sudah dikenakan pajak itu sebagai tanda. Tarif pajak. Tarif pajak yang dibebankan produsen kepada konsumen TK sama dengan PE dikurang PE sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Ini sesudah kena pajak dan sebelum kena pajak dikali 2. Tarif pajak yang ditanggung produsen TP sama dengan T dikurang TK sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada produsen sama dengan T sama dengan T3 per unit. Total pajak. Total pajak yang berasal dari konsumen sama dengan TK sama dengan TK dikali QE sama dengan 2 dikali 14 sama dengan 28. Total pajak yang berasal dari produsen sama dengan TP sama dengan TP X. TP dikali QE sama dengan 1 dikali 14, jawabannya 14. Total pajak yang diterima pemerintah yaitu T sama dengan T dikali QE sama dengan 3 kali 14 yaitu 42. Jadi 3 ini dikali 14 ini berarti tarif pajak dengan pajak per produsen dikali total pajak. Sini ada gambar grafiknya. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah memberikan subsidi kepada para produsen. Subsidi tersebut dinyatakan dengan tarif subsidi S sama dengan satuan unit uang atau satuan unit barang. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan harga atau kuantitas di pasar dapat dilihat pada tabel berikut. Ini pengaruhnya di sini. Sebelum ada subsidi, fungsi penawaran itu P sama dengan FQD, FQS. Sesudah ada subsidi itu harusnya dikurang S, ini lupa ditulis. Harusnya dikurang S. Jadi P sama dengan FQD dikurang S, P sama dengan FQS minus S. Dikurang S. Contoh, tulisan sebelumnya fungsi penawaran D P sama dengan 40 min 2Q dan fungsi penawaran S P sama dengan Q min 5 A. Bila kepada produsen tersebut pemerintah memberikan subsidi dengan tarif subsidi sebesar Rp1 per unit barang, tentukan keseimbangan sebelum dan setelah subsidi. Tarif dan total subsidi yang diterima konsumen, tarif dan total subsidi yang diterima produsen, total subsidi yang ditanggung pemerintah, gambar grafik perubahan akibat subsidi tersebut. Penyelesaian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum ada subsidi. Nah, ini sebelum ada subsidi di sebelah kiri ini D sama dengan S 40 min 2Q sama dengan Q min dikurang 5 min 2Q dikurang Q sama dengan min 5 min 40. Ingat pindah ruas. Min 3Q sama dengan min 45, Q sama dengan 15. QE-nya yaitu 15, keseimbangan apa ya QE itu ya? Keseimbangan pasarnya 15. S P sama dengan Q min 5, P sama dengan 15 karena Q-nya tadi 15 berarti diturunkan saja jadi 15 dikurang 5, P sama dengan 10, PE jawabannya 10 PE-nya. Keseimbangan pasar setelah ada subsidi. S dengan P min dikurang S lalu P sama dengan Q dikurang 5 dikurang 1. S P sama dengan Q dikurang 6. D sama dengan S. 40 dikurang 2Q sama dengan Q dikurang 6 min 2Q dikurang Q sama dengan min 6 dikurang 40 min 3Q sama dengan min 46. 46 kan ditambahin.
Q sama dengan 15,33, jadi QE-nya itu 15,33. Setelah ada ini jadi P sama dengan Q dikurang 6, P sama dengan 15,33 dikurang 6 yaitu 9,33. Jadi PE-nya 9,33. Adanya pemberian subsidi dari pemerintah kepada produsen ternyata menghasilkan keseimbangan harga setelah ada subsidi lebih rendah daripada keseimbangan harga sebelum subsidi. Yang tadinya PE-nya 9,33 jadi PE-nya 10. Keseimbangan kuantitas setelah ada subsidi lebih tinggi daripada keseimbangan kuantitas sebelum subsidi. QE yang tadi 15,33 jadi QE-nya jadi 15. Tarif dan total subsidi. Tarif subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen sama dengan 1 per unit, akan tetapi produsen tidak menikmatinya sendiri. Sebagian dari subsidi tersebut diberikannya kepada konsumen. Tarif subsidi yang diberikan kepada produsen kepada konsumen terasakan dengan adanya penuntas keseimbangan harga dari PE sama dengan 10 jadi PE sama dengan 9,33. Maka besaran tarif dan total subsidi untuk produsen dan konsumen adalah sebagai berikut. Tarif subsidi yang diberikan produsen kepada konsumen SK sama dengan PE dikurang PE sama dengan 10 dikurang 9,33 yaitu 0,67. Tarif subsidi yang diterima produsen SP sama dengan S dikurang SK sama dengan 1 dikurang 0,67 jadi 0,33. Tarif subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen yaitu S sama dengan 1 per unit. Total subsidi yang diterima konsumen SK sama dengan SK dikali QE sama dengan 0,67 dikali 15,33 itu jawabannya 0,27. Total subsidi yang diterima produsen SP sama dengan SP dikali QE sama dengan 0,33 dikali 15,33 sama dengan 5,6. Total subsidi yang ditanggung pemerintah yaitu S sama dengan S dikali QE sama dengan 1 dikali 15,33 sama dengan 15,33. Dan inilah grafiknya. Okay, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.